Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, di video kali ini kita akan coba pasang Microsoft Launcher di Asus Zenfone Mark Pro M1. Di video sebelumnya saya sudah coba tes di Poco X3 Pro, cuman hasilnya malah lebih bagus Nova Launcher ya, ataupun Poco Launcher versi 2 ya. Jauh lebih bagus itu, kedua itu dibanding Microsoft Launcher di Poco X3 Pro ya, karena seperti itu teman-teman ya. Tadinya saya pikir mode gesturnya bisa dipakai di Poco X3 Pro, tapi ternyata tidak. Nah, sekarang di sini kita akan coba di Asus Zenfone Mark Pro M1. Nah, di sini kita akan coba download terlebih dahulu ya. Ini saya sudah di bawaan seperti biasa ya, dengan si bar Google-nya nggak bisa diapa-apain. Oke, sekarang kita langsung saja ke Play Store ya. Ini gratis teman-teman di Play Store ya. Kita langsung saja install. Nah, mudah-mudahan di sini nanti ya untuk mode gesturnya bisa berjalan dengan baik ya, atau bisa digunakan. Ya oke teman-teman, kita lihat di sini ini sudah terinstall ya. Dan ternyata nih teman-teman ya, ini berbeda dengan di Poco X3 Pro ya. Jadi ini mode gesturnya tetap ada nih ya, tetap ada tuh. Nggak berubah menjadi mode gestur 3 tombol ya. Mudah-mudahan sih ini bisa ya mode gesturnya berjalan dengan baik. Oke, sekarang di sini kita langsung saja buka. Oke, ini dia tampilan awalnya. Selamat datang di Microsoft Launcher ya. Seperti itu, kita langsung saja di sini mulai. Oke, kemudian kita coba lihat di sini, kita oke saja ya. Oke, izinkan. Nah, kita coba yang ini seperti biasa, bawaan dari Microsoft Launchernya, kemudian lanjutkan. Nah, ini seperti biasa, kalau punya akun tinggal dimasukkan ya, karena saya tidak ada, lewati saja. Dan di sini lewati juga. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini sama seperti di Poco X3 Pro, kita aplikasinya minta ditetapkan sebagai launcher default ya. Kita langsung saja di sini tetapkan menjadi default. Oke, Microsoft Launcher selalu ya. Yap. Oke, ini mode gestur bisa dipakai teman-teman ya di Asus Zenfone Mark Pro M1. Wah, ini keren ya, menggunakan Microsoft Launcher di Asus Zenfone Mark Pro M1 ternyata bagus ya, seperti itu, keren, juga stabil, lancar, nggak masalah, seperti itu ya. Oke, kita coba lihat di sini. Oh, karena di sini sudah terinstall PowerPoint ya di aplikasi Microsoft nih. Di sini ya, ini ada PowerPoint dan lain sebagainya. Ini baru saya download itu PowerPoint ya di sini. Ini langsung bisa dipakai atau bisa dijalankan ya. Oke, kemudian kita coba lihat di pengaturan. Nah, ini dia ya. Ini pengaturan hampir sama seperti yang sudah saya jelaskan di Poco X3 Pro. Seperti itu. Gestur, nah di sini ya. Kita coba nih, gestur harusnya bisa ya. Kita coba ya di sini mode gesturnya. Kemudian di sini ada ketuk tombol beranda dari layar utama. Kita coba di sini buka panel aplikasi ya. Seperti itu, ketuk. Kemudian di sini buka panel. Oh, ini buka panel aplikasi. Kita coba di sini. Nah, aplikasi terkini ya. Kita coba aplikasi terkini ya. Kita geser ke atas, geser ke bawah, cari. Geser ke atas 2 kali. Apa nih? Tidak ada. Kita coba atur di sini ke apa ya? Kita coba di sini atur ke apa nih? Oh, aplikasi tersembunyi kita coba. Nah, oke. Seperti itu. Oh, ini aplikasi tersembunyi di bawah ya. Jangan deh, kita coba di apa ya? Luaskan dock, kunci layar utama, mode ringkasan. Oke, coba mode ringkasan deh. Nah, itu ya, ke atas 2 kali. Oke, sekarang kita coba ya. Oh, ini ketuk 2 kali, geser ke atas. Nggak usah lah. Kita coba di sini ya. Kita coba. Pertama di sini ke atas. Aktifkan layanan aksesibilitas. Aksi ini tidak dapat diminta tanpa mengizinkan akses aksesibilitas. Harap aktifkan. Oke. Jadi ini perlu kita aktifkan ya untuk izin ini. Kita coba aktifkan. Oke, mengerti. Nah, oh iya, ini masih nonaktif ya. Ini harus diaktifkan ya teman-teman. Ingat, di aksesibilitas
Nah, ini izinkan seperti itu, dan di sini sepertinya kita bisa pakai nih. Nah, sip, mantap ini teman-teman. Mantap ya. Kita bisa melihat aplikasi yang berjalan di background. Widih, mantap ya. Sip ya. Kita coba nih ya. Segini saja. Udah banyak. Nah, kita coba ulangi. Kita tarik. Nah, bisa. Kalau misalkan kalau misalkan gini. Oh ya, oke, bentar. Kalau misalkan gini, ini langsung ke aplikasi yang berjalan di background. Oke, ini bisa, keren. Nah, kalau misalkan kalau misalkan 2 jari ya. Sebentar, kalau 2 jari ini masuk ke apa nih? Ke halaman widget seperti itu ya. Tapi kalau tap 2 kali, nah, tap 2 kali di sini mengunci ponsel Anda seperti Anda mengetuk tombol daya. Oke, ini bisa ya. Kunci ponsel Anda sepenuhnya dan hanya dapat membuka dengan PIN. Oke, berarti kita coba di sini. Anda memerlukan Android Pie. Oh, ini harus menggunakan Android Pie ya. Yang atas tuh, yang ini coba izinkan, aktifkan. Oke, bisa. Oh, nggak bisa ya. Jadi hanya mengunci saja ya. Tetap di sini harus menggunakan password atau sidik jari. Oh, sidik jari juga nggak bisa ini. Harus menggunakan password ternyata ya. Sebentar. Oke, harus menggunakan password. Tuh. Oke. Ya, harus menggunakan password ternyata. Jadi agak ribet juga nih teman-teman. Oke, kita ke gestur ya. Nah, tap 2 kali ini pengunci layar ya. Oke. Nah, tap 2 kali kita coba di sini buka panel aplikasi ya. Buka panel aplikasi, tap 2 kali seperti itu. Jadi biar nanti kelihatan. Ini mode ringkasan ternyata ya. Geser atas 2 jari. Ini lebih baik ke apa ya? Kita coba pengaturan peluncur, akun, aplikasi terkini, alihkan, tidak ada sajalah. Oke, tidak ada seperti itu. Nah, aplikasi terkini ya. Jadi ini kita bisa melihat aplikasi yang ada di background. Ini sebetulnya si gestur ini fiturnya hampir mirip dengan Nova Launcher, cuma kita harus membeli yang Prime ya. Dan sayangnya tidak bisa, katanya tuh ada yang komen di kolom komentar, setelah membeli Nova Launcher yang Prime tetap tidak bisa melihat aplikasi yang ada di background. Oke, ini keren ya. Untuk Microsoft Launcher ini udah keren banget. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini di Asus ZenFone Mark Pro M1 ternyata berjalan dengan baik ya untuk Microsoft Launchernya seperti itu. Berbeda dengan di Poco X3 Pro yang ya kalau menurut saya sih sepertinya masih ada bug ya seperti itu. Lagian kalau di Poco X3 Pro nggak perlulah menggunakan launcher karena sudah menggunakan Poco launcher bawaan ya, seperti itu, launcher bawaan, jadi sudah bagus. Kalau di Asus ZenFone Mark Pro M1 kan hanya launcher default dari Androidnya, jadi ya kurang menarik lah kalau misalkan seperti dibandingkan dengan Poco X3 Pro. Dan ini menggunakan Microsoft Launcher di Asus ZenFone Mark Pro M1 ternyata berjalan dengan baik ya, dengan bagus. Jadi kita bisa rekomendasikan nih untuk Microsoft Launcher di Asus ZenFone Mark Pro M1. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi penting di dalamnya dan bisa teman-teman aplikasikan. Oke, itu saja ya. Jangan lupa nih harus ditonton dari awal sampai akhir biar jelas ya. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, keren euy.